Di awal film memperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja si Brewok sedang dikejar oleh orang-orang. Dengan sekuat tenaga, si Brewok terus saja berlari karena jika sampai tertangkap maka si Brewok akan dihabisi. Alasan si Brewok dikejar oleh semua orang karena ia baru saja memenangkan undian lotre yang berhadiah 2,2 juta dolar. Sebelum lanjut, saya jelaskan sedikit jika di masa ini pemerintahan Amerika selalu memberikan voucher lotre secara acak setiap 6 bulan sekali dengan hadiah yang sangat fantastis kepada seluruh masyarakat. Si pemenang lotre harus menunggu 24 jam sebelum hadiahnya diberikan. Akan tetapi selama waktu 24 jam itu semua masyarakat yang lainnya diizinkan untuk merebut lotre tersebut dari si pemenang dengan cara dihabisi. Jika si pemenang berhasil dihabisi maka hadiah lotrenya akan jatuh kepada orang yang menghabisi si pemenang. Asalkan dengan satu syarat tidak boleh menggunakan senjata api. Pemerintah juga mengawasi si pemenang menggunakan kamera drone yang disiarkan secara live. Sehingga kemanapun si pemenang pergi, ia pasti akan ketahuan. Oleh sebab itulah si Brewok pemenang lotre ini dikejar oleh semua masyarakat. Karena mereka berusaha menghabisi si Brewok lalu merebut hadiah lotrenya. Si Brewok yang sudah bingung harus sembunyi di mana lagi, ia pun mendatangi rumah seorang ibu-ibu dan langsung mengancamnya dengan pisau. Si Brewok meminta si ibu agar jangan membocorkan keberadaannya kepada siapapun sebelum peluit kemenangan lotre ditiup sekitar 10 menit lagi. Tanpa si Brewok sadari, rupanya kamera drone pengintai telah berhasil menemukannya. Jadi bisa dipastikan sebentar lagi semua masyarakat akan datang ke rumah itu. Kemudian si Brewok meminta obat kepada si ibu untuk mengobati lukanya. Namun ketika si ibu akan mengobati lukanya, tiba-tiba I'm so sorry, dear. ternyata si ibu juga ikut memburu si Brewok demi merebut hadiah lotrenya. Tak berselang lama beberapa orang datang untuk memburu si Brewok. Namun mereka semua sangat kecewa karena si Brewok telah berhasil dihabisi oleh si ibu tadi. Peluit kemenangan lotre pun ditiup dan sekarang telah resmi kalau si ibu inilah yang menjadi pemenang hadiah lotrenya. Meskipun si ibu menghabisi si Brewok dengan cara ditembak, namun ia tetap sah menjadi pemenang. Sebab pistol yang digunakan hanyalah pistol mainan. Don't be greedy. 6 bulan kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Katie Kim yang sedang menaiki bis. Diberitahu kalau baru hari ini Kim menginjakan kaki di Amerika karena sebelumnya ia tinggal di Asia. Kim bercita-cita menjadi seorang aktris film dan ia akan mengadu nasib di Amerika berharap bisa menjadi artis terkenal. Tak lama Kim mengobrol dengan nenek-nenek di sampingnya yang menanyakan kemanakah tujuan Kim. Kim menjawab jika dirinya bertujuan mencari kosan karena ia baru saja pindah ke Amerika. Si nenek pun meminta Kim agar selalu waspada karena di sini angka kriminalnya sangatlah tinggi. Yeah, I just hate fuckers like that. Miss Kim. Thank you so much. Ketika si nenek sudah turun, Kim baru tersadar kalau arlojinya baru saja dicuri oleh si nenek tadi. Sayangnya Kim tidak bisa mengejar sebab si nenek sudah kabur entah kemana. Di waktu yang sama terlihat berita di TV yang menyiarkan kalau pemerintah sudah menyebarkan voucher lotre kepada semua masyarakat. Hadiahnya juga semakin besar yaitu 3,6 juta dolar dan akan diundi besok untuk mengetahui siapakah pemenangnya. Kim sempat bertanya kepada supir bis tentang hadiah apakah itu.
Sebab dirinya baru menginjakan kaki di Amerika, jadi tidak tahu menau perihal undian lotre 6 bulan sekali. Akan tetapi si supir bis tidak menjawab karena dilarang berbicara dengan penumpang. Tak berselang lama Kim turun dari bis lalu pergi mencari kosan. 30 menit kemudian terlihat Kim yang sedang melihat-lihat kosan dan di sini kita diperkenalkan dengan si pemilik kosan tersebut yang bernama Julia. Julia terus saja merayu Kim agar ia mau ngekos di tempatnya. Tak ada pilihan lain, pada akhirnya Kim pun ngekos di tempat Julia. Kemudian Julia memperkenalkan Kim dengan pacarnya lalu mereka lanjut mengobrol. Pagi harinya Kim terbangun karena ada cairan yang menetes dari atap. Cairan itu juga mengotori semua baju-baju Kim yang padahal baju tersebut akan Kim gunakan untuk mengikuti testing aktris film. Jelas Kim langsung menghubungi Julia untuk melakukan komplain sekaligus menanyakan cairan apakah itu. Ketika terhubung, Julia meminta maaf sebab ia lupa memberitahu jika atap kamar tersebut memanglah bocor. Bocor itu disebabkan dari sepiteng kamar atas yang artinya kalau cairan tersebut adalah podol manusia. Mendengar itu semua jelas Kim marah dan ia tidak mau tahu kalau Julia harus mengganti bajunya yang akan ia gunakan untuk testing film hari ini. Let me make it right. Why don't you pay me to rent my clothes? Okay. How much for the clothes? 1 jam setelahnya terlihat Kim yang memakai baju dari Julia. Lalu ia berangkat menaiki taksi untuk mengikuti testing film. Di tengah perjalanan si supir taksi sempat bertanya apakah Kim mempunyai voucher lotre yang hari ini akan diundi. Kim menjawab kalau dirinya tidak mengerti dengan lotre. Itu sebabnya ia orang baru di Amerika. If you're not going to Comic-Con, why you dress like the British robot from Star Wars? You go to Comic-Con or something? Singkatnya, Kim sampai di tempat testing aktris film lalu ia pun masuk ke dalam. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang mengantri untuk mengikuti testing tersebut. Beruntung Kim sudah daftar jauh-jauh hari sehingga ia langsung dipanggil duluan oleh panitia. Ketika di dalam, terlebih dulu Kim diwawancara mengenai asal-usulnya dan kenapa Kim bisa tertarik ingin menjadi aktris. Kim bercerita jika dirinya berasal dari Asia. Kim sengaja jauh-jauh datang ke Amerika hanya untuk mengikuti testing ini. Kim berharap dirinya akan terpilih menjadi aktris sebab itu adalah cita-citanya sejak kecil. Saat Kim akan melanjutkan ceritanya, tak sengaja ia mengodok saku baju pemberian dari Julia dan menemukan sesuatu. Ketika dilihat ternyata itu adalah voucher lotre dan secara otomatis voucher itu memverify wajah Kim sebagai peserta undian. Kim yang tidak peduli dengan hal tersebut, ia pun mengabaikannya lalu melanjutkan wawancara beserta tes acting. You think water moves fast? Enough! That's enough now! 10 menit kemudian Kim keluar dari ruangan dengan perasaan cemas. Ia takut kalau tesnya barusan gagal sedangkan Kim hanya mempunyai uang $100 lagi. Di waktu yang sama pengumuman undian lotre pun dimulai. Dan secara mengejutkan Kimlah yang menjadi pemenangnya. Kita tahu jika si pemenang diberi waktu 24 jam sebelum hadiahnya diberikan. Dan semua orang bisa merebut hadiah itu asalkan harus menghabisi si pemenang tanpa menggunakan senjata api. Kim sendiri hanya ungak-ongok karena ia tidak menyadari hal tersebut. Kemudian semua orang yang ada di sana langsung menyerang Kim dan inilah yang terjadi.
Dengan sebisa-bisanya Kim menghindari serangan dan ia sangat kebingungan kenapa orang-orang menyerangnya. Kim bersembunyi di suatu tempat karena ia pikir tempat itu sudah aman. Namun ketika melihat ke depan, ternyata tempat tersebut adalah tempat latihan karate dan mereka semua langsung menyerang Kim. Kim terus saja berusaha menghindar sambil berteriak apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang di sana menjawab kalau Kim telah jackpot dan mereka semua menginginkan hadiah tersebut. Di tengah keributan, tiba-tiba datang seorang pria besar yang berniat melindungi Kim. Ya, pria itu adalah John Cena dan di film ini ia dipanggil dengan sebutan Noel. Di sini Kim sempat bertanya siapakah Noel dan kenapa melindunginya. Noel menjawab jika dirinya adalah mantan tentara bayaran. Noel berjanji akan terus melindungi Kim sampai hadiahnya diberikan. Asalkan Kim mau memberikan bagian 10% untuknya. Tanpa pikir panjang, Kim langsung menyetujuinya. Kemudian Noel kembali lagi membrutal karena orang-orang terus saja berdatangan demi memburu Kim. Oh my god. Setelah berhasil membuat mereka semua tak berdaya, Noel segera membawa Kim keluar dari sana untuk menuju mobil, namun tiba-tiba untungnya pisau itu meleset sehingga Noel dan Kim langsung berlari ke mobil. Di balik itu terlihat semua orang-orang yang baru mendapat notif pemenang hadiah lotrenya adalah Kim. Mereka semua segera menyiapkan alat tempur lalu berbondong-bondong memburu Kim. Termasuk si nenek yang pernah mencuri arloji Kim di bis. Bukan hanya itu, semua berita dan radio juga menyiarkan kalau Kim telah resmi menjadi pemenang. Dan diberi waktu 24 jam untuk mempertahankan hadiahnya. Kim yang mendengar berita itu dari radio di mobil, ia pun meminta Noel agar menjelaskan ini semua. Noel menjawab jika Kim telah memenangkan undian lotre yang berhadiah 3,6 juta dolar. Undian ini sudah menjadi tradisi 6 bulan sekali. Bahkan pemerintah yang mengadakannya. Pemerintah juga mengizinkan semua orang untuk memburu si pemenang jika ingin merebut hadiahnya. Mendengar hal tersebut, Kim baru tersadar jika voucher sebelumnya ia dapatkan dari saku baju pemberian Julia adalah voucher lotre. Namun Kim menganggap semua ini adalah pembunuhan karena sangat tidak berperi kemanusiaan. Noel kembali berkata jika pemerintah mengadakan ini sebenarnya untuk mengurangi populasi manusia yang semakin banyak. Hanya ada 2 cara jika Kim ingin menyudahi permainan ini. Yang pertama dengan Kim melakukan bundir dan yang kedua Kim harus pergi dari negara ini. Dengan begitu maka pemerintah akan menggugurkan hadiahnya dan mengacak lagi undiannya. Namun tentu Noel sangat tidak menyarankan kedua hal tersebut. Noel meminta Kim agar tetap tenang karena selama 24 jam ia akan terus melindungi Kim. Tak lama beberapa orang menggunakan motor mulai mengejar mereka hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Hold on tight, please.
Pada akhirnya Noel dapat meratakan mereka semua, namun mobil Noel menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian Noel dan Kim sempat berdebat karena Kim menyangka jika Noel akan menghabisinya juga. Noel bersumpah kalau dirinya tidak mempunyai niatan seperti itu. Dan ia hanya meminta imbalan sebesar 10% saja dari total hadiahnya. Di tengah perdebatan tiba-tiba datanglah 2 orang polisi. Melihat hal tersebut, Kim sangat bahagia karena ia mengira jika kedua polisi itu akan menyelamatkannya. Namun ternyata kedua polisi itu juga mengincar Kim dan inilah yang terjadi. Dengan cepat Kim pergi dari sana sedangkan Noel masih sibuk melawan kedua polisi tersebut. Selanjutnya Kim bersembunyi di museum yang ada di tengah kota untuk menenangkan diri sejenak. Tak lama Kim dihubungi oleh Julia, si pemilik kosan yang menanyakan di manakah keberadaan Kim sekarang. Kim yang mengira kalau Julia akan menolongnya, ia pun memberitahukan lokasinya. Anything for you, like, where are you? I need to get to the grapevine to stop the game. Yeah, girl. Are you okay? Okay. Love you. Dengan cepat Julia langsung mengajak pacarnya mendatangi Kim. Karena ternyata ia juga sedang mengincar Kim untuk merebut hadiahnya. Sesampainya di sana, Julia berpura-pura mengajak Kim bercanda, namun tiba-tiba How about you follow up with a good one? Ouch! I'm sorry. I'm sorry. Kim yang tidak mempunyai keahlian bela diri, dengan sebisa-bisanya ia mencoba menghindari setiap serangan Julia dan pacarnya. Kim harus terkena lemparan pisau di pundaknya. Namun beruntung Noel datang tepat waktu dan langsung membawa Kim pergi. Di tengah perjalanan, Noel mempunyai ide di manakah Kim bisa bersembunyi dengan aman. Noel membawa Kim ke rumah salah satu artis ternama karena kamar artis tersebut mempunyai keamanan yang sangat canggih. Bahkan dibom sekalipun tidak akan mempan. Sesampainya di sana, si artis tidak mengizinkan Noel dan Kim masuk sebab mereka tidak saling kenal. Sedangkan di jalan raya terlihat banyak sekali orang yang mengejar Kim dan mulai masuk ke halaman rumah si artis. Terpaksa Kim membuat pingsan si artis dengan cara ditembak menggunakan senjata mainan. Kemudian Noel dan Kim masuk ke kamar si artis lalu mereka menguncinya dari dalam. Terlihat di sana Julia dan pacarnya juga yang baru datang lalu masuk ke rumah si artis untuk ikut memburu Kim. Setelah itu Kim dan Noel bisa rehat sejenak sebab kamar tersebut sangatlah aman dan hanya bisa dibuka dengan menggunakan kata sandi. Kamar itu juga sudah dilengkapi CCTV sehingga mereka berdua bisa mengontrol semua orang-orang di luar. 1 jam kemudian terlihat orang-orang yang semakin banyak. Bahkan sekarang mereka semua mencoba merusak pintu kamar si artis. Julia yang melihat si artis sedang pingsan, ia pun mendapat ide untuk menceburkan si artis ke dalam kolam agar segera sadar. Setelah diceburkan, benar saja si artis langsung sadar. Sehingga Julia segera meminta kata sandi untuk membuka kamarnya. Pada akhirnya Julia berhasil mendapat sandi kamarnya dan sekarang ia kembali masuk ke dalam untuk membuka kamar tersebut. Kim yang melihat dari CCTV kalau Julia telah mendapat sandinya, ia pun dibuat panik karena sebentar lagi kamar itu akan terbuka. Namun beruntung Noel segera meminta bantuan kepada mantan tim tentara bayarannya untuk membajak semua ponsel yang ada di sana lalu meledakannya.
Hingga ketika Julia telah berhasil membuka pintu kamarnya, tiba-tiba semua ponsel masing-masing dari mereka meledak. Akibat ledakan tersebut, semua orang-orang menjadi kesakitan dan tidak fokus lagi kepada Kim termasuk Julia. Dengan mudahnya, Kim beserta Noel dapat kabur lalu dijemput oleh tim tentara bayaran Noel. Di tengah perjalanan, Kim sempat bertanya akan dibawa kemanakah dirinya sekarang. Noel menjawab kalau Kim akan dibawa ke markas tentara bayaran supaya Kim lebih aman. Called in a favor. We'll debrief you in Beverly Hills. Don't worry, you're safe. Think of anything, so I used yours because I thought you. Cool brag, weirdo. Sesampainya di sana, ini dia si ketua tentara bayaran, mantan rekan Noel yang bernama Louis. Louis langsung menyambut Kim dengan baik karena sudah banyak sekali pemenang hadiah lotre yang meminta perlindungan kepadanya. Louis sempat memuji Kim karena biasanya pemenang lotre hanya sanggup bertahan 15 menit. Sedangkan Kim sudah bertahan beberapa jam. Come on, I'll show you around. Sambil mengajak Kim berjalan-jalan di markasnya, Louis mengatakan jika Kim akan bertahan sampai hadiahnya diberikan. Asalkan Kim harus membayar 30% dari total semua hadiah sebagai biaya perlindungan. Jika setuju, maka Kim harus menandatangani kontrak dengan sidik jarinya. Namun jika Kim tidak setuju, ia bisa keluar dari sini sekarang juga. Sebelum menyetujuinya, Kim bertanya kenapa Louis tidak menghabisi Kim agar bisa mendapatkan semua hadiahnya. Louis menjawab jika dirinya bekerja bukan untuk menghabisi orang lain melainkan melindungi. Alhasil Kim menjadi percaya dan langsung menandatangani kontrak dengan sidik jarinya. Kemudian Kim dan Noel dibawa ke ruangan khusus untuk diobati luka-lukanya. This is how the other half lives, huh? Well, why haven't you? Thanks. Sure. Bukan hanya itu, Kim juga mendapat topeng wajah agar semua orang tidak ada yang mengenali Kim. Namun sayangnya Kim salah memilih topeng hingga ia pun menjadi seperti ini. Hey, girl, hey. Equipment, staff, the facility, those are huge expenses. Beberapa jam kemudian, Kim dan Noel didatangi oleh Louis. Di sini Louis mengatakan jika orang-orang di luar semakin banyak yang mencoba masuk ke dalam untuk memburu Kim. Hal tersebut dikarenakan hadiahnya akan dikirim 3 jam lagi. Artinya Kim akan selamat dan mendapat hadiah lotrenya asalkan ia dapat bertahan selama 3 jam ke depan. Akan tetapi Louis merasa tidak aman jika Kim tetap bersembunyi di sini. Sehingga Louis akan memindahkan Kim ke markas yang satunya. Kim hanya boleh berangkat seorang diri sementara Noel akan tetap di sini. Ketika berjalan menuju garasi, Noel merasa curiga dengan Louis. Sebab kenapa dirinya tidak diizinkan ikut bersama Kim. Dan Kim pun merasakan hal yang sama dengan Noel. Okay, we're in trouble, aren't we? Yes, we are. Sesampainya di garasi, Kim sempat meminta sekali lagi agar Noel diizinkan ikut bersamanya. Namun Louis tetap melarang karena markas keduanya ini sangatlah rahasia. Alhasil Kim menendang burung Louis sedangkan Noel membukakan pintu garasi. Sehingga semua orang yang di luar langsung masuk ke dalam. Beruntung Kim telah memakai topeng bapak-bapak yang membuat orang-orang tidak mengenalinya. Dengan santai Kim berjalan keluar lalu kabur menggunakan mobil Louis.
Sementara Noel harus ditangkap oleh para anak buah Louis. Setelah Kim pergi, datanglah Louis yang langsung menyiksa Noel. Let's get this one time. Where fuck is my jackpot? Ternyata kecurigaan Noel benar, karena Louis berniat akan menghabisi Kim dengan tangannya sendiri, supaya semua hadiah lotrenya bisa menjadi miliknya. These fucking decoys. 1 jam kemudian terlihat Kim yang berniat kabur ke perbatasan. Tak berselang lama ia dihubungi oleh Louis menggunakan video call. Dalam panggilan tersebut Louis sudah menodong Noel sambil berkata dirinya akan menghabisi Noel jika Kim tidak segera kembali. Noel meminta Kim agar mengabaikan saja perkataan Louis. Namun Louis langsung saja menembak lengan Noel yang membuatnya kesakitan. It's me you want. Stop! Melihat hal tersebut, seketika Kim menjadi tidak tega karena bagaimanapun Noel telah melindunginya dengan tulus. Pada akhirnya Kim memutuskan untuk kembali asalkan Noel dilepaskan. Louis meminta Kim datang ke studio teater miliknya dan Louis akan menunggu Kim di sana. Tanpa pikir panjang, Kim segera pergi ke tempat tersebut. Adegan berpindah kepada Noel yang kedua tangannya sudah diikat lalu dibawa ke studio teater oleh Louis. Sambil menunggu Kim datang, Noel sempat bertanya kenapa Louis melakukan hal ini. Bukankah ia sudah mempunyai banyak uang? Louis menjawab orang terkaya sekalipun masih haus dengan uang. Apalagi dirinya yang hanya berprofesi sebagai ketua tentara bayaran. Louis berjanji akan memberi 10% dari total hadiahnya jika Noel mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi Noel lebih baik mati daripada harus mengkhianati Kim. It's just business. Tak lama kemudian Kim datang sembari membawa senjata mainan di tangannya. Meskipun senjata itu hanyalah mainan, namun pelurunya berisi jarum yang telah dicampuri racun. Sehingga jika ditembakkan tetap saja targetnya akan tewas. Center stage. Di sini Kim menodong senjata kepada dirinya sendiri sebab jika si pemenang lotre tewas bundir maka panitia akan mengacak lagi undiannya. Kim meminta Louis melepaskan Noel dulu dan setelah itu barulah ia akan menyerah. Namun Louis tidak mau karena meskipun Kim bundir ia akan menggantikan sidik jari di senjata itu dengan sidik jarinya. Dengan begitu maka pemerintah akan menganggap Louis telah menghabisi Kim sehingga ia resmi akan mendapat hadiah lotrenya. Alhasil Kim pun menyerah lalu mendekati Louis namun tiba-tiba Push kick! Bravo. di waktu yang sama semua masyarakat mendapat notif di ponselnya tentang Kim yang berada di studio teater. Dengan cepat semua orang pun berbondong-bondong pergi ke studio teater untuk memburu Kim karena sekarang waktunya hanya tinggal 1 jam lagi. See you at the Hollywood Theater, bitch. Saat Kim akan melepaskan ikatan di tangan Noel, semua orang pun keburu datang. Sehingga ia memilih untuk menghindari orang-orang yang menyerangnya dulu. Tak lama Louis sadar dari pingsannya dan langsung menyerang Kim. Sedangkan orang-orang terus saja berdatangan untuk memburu Kim. Sehingga Noel melakukan hal ini. It's turtle time, motherfuckers. Kim sendiri kini dapat kabur dari Louis dengan cara menggigit tangannya.
Namun sayang, ia harus berhadapan dengan Julia yang ternyata sudah ada di sana. Beruntung Kim dapat mengalahkan Julia dengan mengadukan kepalanya. Di balik itu terlihat Noel yang ikatan di tangannya sudah lepas dan kini harus berduel dengan Louis. Sedangkan Kim mencoba kabur dengan menaiki tangga untuk bersembunyi di roket mainan perlengkapan teater. Namun tentunya untuk sampai ke atas bukanlah hal yang mudah. Karena semua orang terus saja mengejar Kim, termasuk si nenek yang pernah mencuri arloji Kim. Reset it for you. Louis yang masih berduel dengan Noel, ia pun memutuskan untuk mengejar Kim ke atas dengan dibantu oleh para anak buahnya. Sedangkan Noel tidak bisa mengejar sebab harus menghadapi para anak buah Louis. Tak lama Kim berhasil sampai di roket mainan perlengkapan teater. Namun sialnya Louis juga telah sampai hingga mau tak mau Kim harus melawan Louis. Kim yang merupakan wanita biasa, ia pun dibuat kewalahan oleh Louis. Hingga pada akhirnya Kim tergelantung dan nyaris terjatuh ke bawah. Namun tanpa Louis sadari, rupanya Kim telah berhasil mencabut kunci granat yang ada di saku jas Louis dan inilah yang terjadi. Bersamaan dengan ledakan itu, Kim menjatuhkan diri ke bawah. Namun saat itu juga pemburuan terhadap Kim ditutup karena waktunya telah habis. Artinya Kim telah resmi menjadi pemenang sehingga semua warga yang tadinya memburu malah jadi menolong Kim dengan menyanggapnya dari bawah. Setelah itu semua warga bersorak-sorai memberikan selamat kepada Kim. Karena baru kali ini ada orang yang berhasil mempertahankan hadiah lotrenya selama 24 jam. Tak lama datanglah panitia lotre dan langsung memberikan semua hadiahnya kepada Kim. Sebagai rasa terima kasih kepada Noel yang telah melindunginya mati-matian, Kim akan memberikan 50% hadiahnya kepada Noel. Kemudian mereka berdua pergi dari sana untuk menikmati liburan karena sekarang mereka telah menjadi orang kaya. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.